Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kehebatan leluhur Nusantara menguasai 2/3 dunia. Kekaisaran apa yang pernah berjaya menguasai dunia? Persia, Romawi, Mongol, Ottoman, Inggris. Itu semua benar dan sejarah membuktikannya. Tapi ada satu hal yang terlupakan, bahwa kerajaan besar yang tidak disangka tapi ini nyata, ialah Nusantara. Majapahit dan Sriwijaya adalah dua kerajaan yang pernah menguasai daerah banyak. Tapi ini lebih besar dari itu, ialah Nusantara Empire atau Kekaisaran Nusantara. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah. Bahkan lebih dari itu, peneliti menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara yang di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu ada benarnya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celotehan dongeng keheroikan belaka. Contohnya seperti keberadaan kerajaan Hastinapura, kerajaan Ngamartalaya, kerajaan Dahanapura, kerajaan Giliwesi, dan lain-lain. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi 3, yaitu zaman kali atau zaman besar, dan setiap zaman kali peneliti dibagi menjadi 7. Selanjutnya zaman kala atau zaman sedang, dan satu zaman kala peneliti bagi menjadi 3. Kemudian mangsa kala atau zaman kecil, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan, ajaran-ajaran baru cenderung melvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita, yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era kerajaan Majapahit, adipati dari Kadipaten Magadha atau sekarang Bandung untuk mencapai Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu, karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara, dan juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti saat sekarang ini. Belum lagi para adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa, seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar, yaitu pulau dekat benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri pisauan agung setiap 35 hari sekali itu? Maka para peneliti pun sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar
yang mendorong supaya kita melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita. Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan. Juga semangat nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia, karena terdapat juga bukti bahwa kita bangsa asli Nusantara, bukanlah orang Melayu. Dan orang Melayu pada masa itu hanyalah prajurit biasa dari wilayah yang menghidup kepada Nusantara di era kerajaan-kerajaan leluhur kita pada zaman dahulu. Untuk dampak positif ekonomi, dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas ke bangkitnya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Namun sangat disayangkan, mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita dalam relief-relief tersebut hanya sebatas kisah Ramayana, Sudamala, dan kisah-kisah lainnya, sehingga sejarah asli kita tidak pernah dipelajari dan terungkap. Saat ini, untuk generasi muda kita berhak mengetahui betapa luhur dan terhormatnya sebetulnya bangsa kita ini. Di Indonesia banyak terdapat beberapa candi, namun ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka hal yang tidak masuk akal di dua candi yang telah peneliti teliti, yaitu Candi Ceto, Candi Suku, dan Candi Penataran. Pada zaman berdirinya Candi Penataran, dapat disimpulkan bahwa telah ada 3 jenis spesies yang sudah mempunyai peradaban, yaitu bangsa manusia, bangsa raksasa, dan bangsa manusia kera yang berdiri tegak. Dalam tata cara kematian, manusia pada zaman dahulu kalau meninggal akan diperabukan, sehingga kemungkinan besar fosil tidak akan ditemukan. Cara perabukan berbeda-beda ritualnya di berbagai wilayah, dan saat ini ragam cara perabukan dapat kita temui di banyak tempat di berbagai belahan bumi. Jadi dapat diperkirakan, fosil manusia kera yang berdiri tegak bukanlah bangsa manusia. Begitu pula fosil seperti manusia yang bertaring dan bertubuh tinggi besar juga bukan merupakan ras yang menurunkan manusia di zaman sekarang.